Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Saputra, NIM F1C320007, Prodi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya ingin merangkai itu penyiar setengah gelombang. Yaitu yang pertama kita memanggil komponennya, yang pertama phasor, yang kedua transistor, yang ketiga resistor, yang keempat dioda. Setelah itu kita masukkan komponen-komponen tersebut ke dalam papan. Lalu yang phasor kita hubungkan dengan transistor, dan transistor kita hubungkan ke dioda. Setelah itu kita akan memanggil ground. Kita hubungkan di antara dioda dan transistor. Lalu kita memanggil osiloskop. Lalu yang C kita hubungkan ke output dan yang A ke input. Setelah itu phasornya kita ganti yaitu dengan amplitude 20 dan frekuensi 2 Hz. Setelah itu lalu kita run. Prinsip kerja dari rangkaian penyiaran setengah gelombang ini adalah pada saat setengah gelombang pertama puncak melewati dioda yang bernilai positif menyebabkan dioda dalam keadaan bias maju, sehingga harus dari setengah gelombang pertama ini dapat melewati dioda pada setengah gelombang kedua atau lembah bernilai negatif yang menyebabkan dioda dalam keadaan bias terbalik, sehingga arus dan setengah gelombang kedua yang bernilai negatif ini tidak dapat melewati dioda. Keadaan ini terus berlanjut dan terus berulang menghasilkan bentuk keluar gelombang seperti pada diagram tersebut, yang dimana pada grafik yang kuning itu untuk input dan yang merah untuk outputnya. Lalu selanjutnya saya ingin membuat penyiar gelombang penuh, yang dimana komponennya yang kita panggil yaitu phasor, transistor, resistor, kapasitor, dioda dengan 4 dioda atau bridge. Lalu kita masukkan komponen-komponennya. Yang pertama kita masukkan phasor, lalu transistor dan dioda 4 dan resistor, lalu kapasitor. Setelah komponen tersebut dimasukkan, kita memanggil yaitu AC voltmeter, kita masukkan, dan kita masukkan osiloskop. Setelah itu kita memanggil atau memasukkan ground. Setelah semua komponen tersusun, maka kita rangkai jadi satu, yang dimana phasornya kita rangkai ke transistor 2P dan dirangkai lagi ke dioda. Dari dioda kita rangkai ke kapasitor, dan dari kapasitor kita rangkai ke resistor. Lalu selanjutnya dari kapasitor kita hubungkan ke dioda yang di sebelah kanan. Dan dari resistor kita hubungkan ke kapasitor, dan setelah itu kita hubungkan dari resistor menuju AC voltmeter, dan yang di bawahnya kita hubungkan juga di AC voltmeter. Lalu kita hubungkan ground di antara kapasitor dan resistor. Setelah itu komponen osiloskop yang C kita hubungkan di antara transistor dan resistor, dan yang A kita hubungkan di antara kapasitor dan dioda. Lalu kita ganti amplitudenya 20 volt dan frekuensinya yaitu 2 Hz. Setelah itu kita run. Maka di sini kita dapatkan yaitu grafik seperti di gambar, dan kita kecilkan gambarnya agar terlihat jelas.
Pada rangkaian penyara gelombang penuh menghasilkan tegangan DC dengan riak yang lebih sedikit dibandingkan penyara setengah gelombang. Hal ini karena gelombang yang dihasilkan lebih rapat, yaitu hasil penggabungan dari siklus sinyal sinus positif dan siklus sinyal sinus negatif yang dibalik menjadi siklus positif. Jadi searah akan tetap mengeluarkan output pada periode gunung dan lembah dari sinyal yang sinus. Pada jambatan dioda hanya ada 2 dioda saja yang mengantarkan arus untuk setiap siklus tegangan AC, sedangkan 2 dioda lainnya bersifat sebagai isolator pada saat siklus yang sama. Saat siklus positif tegangan AC, arus mengalir melalui dioda B menuju beban dan kembali melalui dioda C. Pada saat yang bersamaan pula, dioda A dan D mengalami bias balik sehingga tidak ada arus yang mengalir atau kedua dioda tersebut bersifat sebagai isolator. Sedangkan pada saat siklus negatif, tegangan AC arus mengalir melalui dioda D menuju beban dan kembali melalui dioda A. Karena dioda B dan C mengalami bias berbalik, maka arus tidak dapat mengalir pada kedua dioda ini. Kedua ini terjadi berulang secara terus-menerus hingga didapat beban yang berbentuk gelombang penuh yang sudah diarahkan tegangan DC. Grafik sinyal dari penyara gelombang penuh dengan jembatan dioda ditunjukkan pada grafik yang dimana berwarna kuning untuk input dan warna merah untuk output. Yang harus diperhatikan adalah besar arus yang dilewati oleh dioda lebih besar dari arus yang dilewati pada rangkaian. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.